Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Jumpa lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam renungan Minggu 26 Februari 2023. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini dalam Gereja Katolik kita memasuki masa Prapaskah yang pertama. Masa Prapaskah ini memberikan kesempatan kepada kita untuk membaharui diri, menyesali segala kesalahan-kesalahan kita, menyucikan hati dan pikiran kita, agar kita sungguh-sungguh bebas menyambut kebangkitan Sang Penebus kita. Masa Prapaskah pula mengajak kita untuk mengalami puasa dan pantang seperti yang telah dijalankan Yesus selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum ia menderita sengsara dan wafat di salib. Kisah padang gurun yang dituliskan oleh Matius dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa padang gurun merupakan cerminan dari kehidupan dan situasi dunia saat ini. Padang gurun selalu diidentik dengan kegersangan. Pasti tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tentu kita pernah dan bahkan tanpa kita sadari, saat ini pun kita sedang mengalami padang gurun dalam hati kita masing-masing, juga dalam komunitas maupun keluarga-keluarga kita. Di padang gurun inilah Yesus mengalami 3 godaan iblis dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan.
Yang pertama, iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Namun Yesus dengan tegas menjawabnya, "Manusia bukanlah hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah." Yang kedua, iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubung bait Allah, supaya ia menjatuhkan dirinya ke bawah. Tetapi Yesus pun menolaknya dan berkata, "Janganlah sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yang ketiga, iblis kembali membawa Yesus ke gunung dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis meminta Yesus untuk menyembahnya. Apabila Yesus menyembahnya, ia akan memberikan seluruhnya kepada Yesus. Tetapi Yesus mengetahui semuanya itu. Lalu Yesus pun berkata kepada iblis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab hanya Dialah engkau harus berbakti." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya godaan dan cobaan tidak pernah terluput. Apalagi kita adalah manusia yang rapuh dan lemah. Ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, tentu kita sangat tertarik, dan tanpa ada discernment sedikit pun, kita langsung menerimanya. Setelah itu, baru kita menyadari bahwa itu adalah cobaan untuk kita. Di dunia zaman ini pula sangat rentan dengan penipuan, sehingga meresahkan banyak masyarakat. Dan begitu pula godaan-godaan lainnya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita sendiri secara pribadi sangat baik mengetahuinya. Maka marilah dalam bacaan suci hari ini mengajak kita untuk berani menolaknya dengan tegas. Apabila ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dan kita tidak tahu dari mana datangnya tawaran tersebut. Kita juga belajar untuk lebih peka mendengarkan suara hati kecil kita, serta selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga amin.